Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Eka Yulita. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang vektor ya. Kemarin kita sudah membahas dua bagian vektor, yaitu pengenalan vektor dan operasi vektor. Kita akan melanjutkan ke bagian ketiga dan keempat. Sebelum melanjutkan ke bagian ketiga, saya akan bahas terlebih dahulu mengenai perkalian dua vektor. Misalkan di sini ada vektor A dan vektor B, anggotanya A123, B456. Nah, hasil kali antara vektor A dan B itu dituliskan A titik B ya, perkalian titik. Itu adalah hasil kali dari masing-masing komponen A dan B kemudian dijumlahkan. Berarti di sini 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 5 ditambah 3 dikali 6. Hasilnya sama dengan 4 ditambah 10 ditambah 18. Sama dengan jumlahnya 32. Nah, 32 ini adalah hasil perkalian vektor A dikali vektor B. Kemudian kita lanjutkan ke panjang vektor. Jadi kita pakai vektor tadi ya, misalnya vektor A 1, 2, 3, maka panjang vektor A itu dituliskan seperti ini, sama dengan akar dari jumlah kuadrat anggota A. Di situ 1, 2, 3 berarti 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sama dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 9. Sama dengan akar 14. Nah, akar 14 ini adalah panjang vektor A. Nah, dua penjelasan ini akan bermanfaat untuk penjelasan materi berikutnya. Lanjut ke sudut antara dua vektor. Jadi misalkan di sini ada vektor A dan B. Maka untuk mencari sudut antara dua vektor itu ditentukan dengan rumus kosinus. Nah, kosinus di sini kita kasih sudutnya misalnya theta, maka kosinus theta itu sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, makanya dua penjelasan sebelumnya bermanfaat di sini ya. Nah, yang terakhir adalah proyeksi vektor. Ada dua ya yang dibahas di proyeksi vektor, yaitu yang pertama proyeksi skalar vektor. Nah, untuk proyeksi skalar vektor nanti terdiri dari dua. Biasanya bentuk pertanyaannya, tentukan proyeksi skalar vektor A pada B atau kebalikannya, B pada A. Nah, rumusnya itu bergantung dari ini tadi ya, pada siapanya. Jadi misalnya vektor A pada vektor B, maka rumusnya vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, jadi dia bergantung pada apa untuk proyeksi skalar vektor yang ditanyakan. Kalau misalnya diganti proyeksi skalar B pada A, maka yang di bawah itu nanti menjadi panjang vektor A. Jadi rumusnya menyesuaikan seperti itu ya. Kemudian untuk yang ortogonal itu hampir mirip ya, tetapi bentuknya nanti dalam vektor. Maksudnya proyeksi vektor ortogonal hasilnya dalam bentuk vektor lagi. Sedangkan yang skalar tadi hasilnya dalam besaran atau angka. Nah, proyeksi ortogonal vektor ini juga berbentuk seperti skalar tadi ya. Ada vektor A pada B-nya. Ini juga rumusnya hampir mirip, yaitu vektor A dikali vektor B dibagi panjang vektor B kuadrat, kemudian dikali lagi dengan vektor B. Nah, yang membedakan antara ortogonal dan skalar itu kita lihat, kalau skalar itu tadi hanya panjang vektor B saja di bawah, sesuai dengan padanya ya. Sedangkan yang ortogonal itu panjang vektor B-nya dikuadratkan kemudian dikali B. Nah, di akhir video ini ada beberapa soal ya.
berdasarkan yang sudah dipelajari di part 1 dan part 2 ini. Jadi silakan dijawab dulu di kolom komentar nanti. Oke, ini soal yang pertama. Misalkan ada gambar seperti ini. Ada 2 gambar. Nah, tentukan penamaan vektor 2 ini ya, 2 vektor ini. Atau kita kasih aja yang ini gambar 1, ini gambar 2. Nah, penamaan vektor 1 itu apa? Penamaan vektor 2 itu apa? Soal yang kedua, kita ke operasi vektor. Misalkan ada vektor P itu sama dengan 2i dikurang 4j ditambah 3k. Dan vektor Q sama dengan i dikurang 3j ditambah 5k. Nah, dari dua vektor ini tentukan 3p dikurang 2q. Nah, silahkan dijawab juga di kolom komentar. Ya, nanti akan kita bahas di part berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.